apa kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Wah, kayaknya ini masih lemas-lemas ini semuanya ya. Udah mandi belum? Udah sarapan? Oh, udah juga. Kalau udah mandi, udah sarapan, harusnya semangat dong. Coba sekali lagi, guru mau sapa dulu. Shalom anak KKR. Wah, hebat. Selamat hari Minggu. Wah, hebat juga. Udah hebat-hebat semuanya suaranya. Itu baru anak Tuhan Yesus. Itu baru anak Tuhan. Karena dia semangat. Tuhan senang dengan kita yang selalu semangat memuji Tuhan. Semangat beribadah. Nah, Tuhan Yesus senang sama kita. Nah, tadi ada nggak yang mengingatkan temannya sekolah minggu hari ini? Ada yang enggak ya. Yang enggak minggu depan diingatkan ya, temannya boleh di WA juga temannya. Teman, besok kita sekolah minggu, begitu ya. Oke, kalau begitu kita mau mulai ibadah kita hari ini tanggal 31 Oktober 2021. Kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tidak boleh ganggu-ganggu teman. Kita mau berdoa dengan serius ya. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih sudah menjaga kami dan berikan kesehatan bagi kami. Dan saat ini kami mau ibadah Tuhan, Tuhan jaga kami supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan di dalam ibadah kami ini pun kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat ibadah pada hari ini. Tuhan jaga. Berikan kesehatan, berkati dia supaya minggu depan kami boleh juga bersama-sama dan teman kami juga ingat untuk ibadah KKR. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ananias dan Safira, ya. Ananias dan Safira itu hari ini kita belajar untuk dan dipercaya ya. Siapa yang bohong? Ada juga ya, jujur, ada yang pernah bohong. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk orang yang dipercaya, orang yang jujur. Nah, jadi sebelum kita nanti mendengarkan firman, kita mau muji Tuhan dulu, kita mau bernyanyi lagu. Semuanya tidak suka bohong lagi. Kita mau bernyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Semua guru undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu saya senang jadi anak Tuhan. Bohong, 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 itu
kedua, kita nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Kita harus ingat Tuhan yang baik atau yang jahat. Oke, kita sekolah minggu semuanya. Jadi kita harus belajar untuk menjadi baik. Silakan duduk. Oke, sebelum kan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Menyanyi lihat hatiku. Dengan sikap berdoa, semuanya bernyanyi selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang biasa kita lakukan? Kita berdoa, oke? Berdoa, sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tunjukkan kalau kita anak sekolah minggu yang baik, oke? Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Bapa. Pada hari Minggu yang cerah ini, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga apa yang kami dapatkan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kami. Jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang menjadi contoh yang baik di lingkungannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitabnya. Bahan Alkitab kita hari ini ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Guru bacakan ya. Kalian mendengarkan dengan baik agar apa yang kita baca di firman Tuhan hari ini adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita. Ya, kita dengarkan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kebetulan tema kita hari ini nama suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Dia ini sebenarnya tadi adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ananias dan istrinya Safira adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Kenapa tiba-tiba Ananias ini menjadi seorang yang tamak, menjadi seorang yang rakus gitu? Sebab kenapa? Manusia paling tidak bisa menahan sebuah godaan. Tema kita Ananias dan Safira tidak bisa menahan sebuah godaan. Godaan apa yang didapatkan mereka atau kira-kira yang akan
sehingga mereka itu bisa menjadi tidak mengenal Tuhan atau mengubur hatinya supaya menutupi apa yang mereka ketahui. Dia tergoda dengan sebuah, kalau bisa dibilang katakan itu, manusia itu paling tidak bisa menahan godaan yang namanya uang. Atau bisa dikatakan adalah sebuah kekuasaan. Kenapa minggu ini adalah temanya Ananias dan Safira? Itu karena kita anak sekolah minggu diajak untuk jujur, setia kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan hal-hal duniawi. Jangan tergoda dengan hal-hal yang berbau sementara. Tapi kita lupa bahwa ada Roh Kudus yang ada di sekitar kita, yang tahu apa yang kita lakukan. Begitulah kisah Ananias dengan Safira. Ananias ini menjual sebidang tanahnya. Dan sebenarnya dia itu sudah ada niat untuk mempersembahkan apa yang dia miliki. Tetapi karena sebuah godaan, karena sebuah yang namanya godaan duniawi, sehingga mereka berniat hati untuk berbuat curang. Berbuat curang itu sama aja dengan curang kan? Tidak jujur. Kadang-kadang kita anak sekolah minggu ini harus selalu jujur. Biarpun dalam keadaan kondisi apapun, biarpun ada godaan, biarpun ada yang membuat kita akan senang seketika, jangan mau tergoda ya. Jangan mau tergoda yang namanya dengan sesuatu yang tidak abadi. Apa itu sesuatu yang tidak abadi? Udah pasti hal-hal duniawi. Apa itu hal-hal duniawi? Itu berbau dengan rupiah, barang-barang mewah. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hal-hal duniawi itu bisa membuat kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Sama dengan Ananias dan Safira. Padahal tadi Ananias dan Safira sudah berusaha, sudah mau bertekad ingin memberikan janjinya akan menyerahkan apa yang dia dapatkan kepada Roh Kudus. Tetapi karena godaan itu, anak sekolah minggu ini, apalagi anak-anak kecil, anak-anak tanggung, terutama anak-anak remaja. Anak-anak remaja ini rentan terhadap godaan. Apa sekarang yang bisa membuat kita tergoda hal-hal duniawi? Coba. Anak-anak sekolah minggu, kalau bisa hati-hati yang namanya godaan duniawi. Ya, apalagi anak-anak remaja sudah mulai mengenal hal-hal dunia yang lebih luas. Penglihatan matanya sudah luas, bisa dilihat, di sana itu ada sesuatu yang indah. Kadang-kadang janji indah itu tidak sama dengan kenyataan. Bisa jadi janji indah itu adalah sesuatu yang membuat kita mati. Sama seperti Ananias dan Safira. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Petrus sehingga sewaktu dia mengatakan, berapa harganya? Kenapa kamu tidak jujur, Ananias? Kata Petrus kepada Ananias, kekuatan apa yang dia miliki? Petrus itu pada saat itu kan manusia. Dia sama seperti kita. Dia murid Tuhan Yesus sama seperti kita. Tapi kenapa dia pada saat itu punya kuasa mengatakan kepada Ananias bahwa kamu tidak jujur, katanya kepada Ananias. Saat dia sadar, mati seketika. Itulah kuasa Tuhan. Melalui Petruslah kuasa Tuhan itu. Sama dengan kita. Terkadang kuasa Tuhan itu bukan langsung kita lihat, tidak. Bukan langsung kita rasakan, tidak. Tetapi itu kita rasakan pada saat-saat kita akan mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik di mata Tuhan. Sama juga dengan istrinya Safira. Dia juga demikian. Ditanya sama Petrus. Safira, kamu kan istrinya Ananias. Kata Petrus, ya betul. Berapa harga tanah ini kamu jual? Kata Petrus kepada Safira.
seperti yang dibilang oleh suamiku. Berarti dia juga tidak jujur. Mereka bersekongkol. Mereka berkata, seharusnya berapa yang mereka jual, segitu yang dia kasih tahu dan persembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa? Mereka berbohong. Mereka tidak jujur. Sehingga pada saat itu kuasa Tuhan bisa datang seketika. Dalam bacaan kita apa? Dalam bacaan kita pada saat itu juga kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu berlaku. Pada saat itu kuasa Tuhan itu berlaku. Kenapa bisa berlaku? Padahal itu kan dunia. Karena pada saat itu ada Roh Kudus yang sedang bekerja. Roh Kudus itu tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, tidak memandang segala apapun yang kamu lakukan. Jika kamu tidak berbuat baik, tetap itu tidak baik. Jika kamu tidak jujur, tetap itu tidak jujur. Contohnya nih, anak sekolah minggu. Terkadang jika kita sedang berada di sekolah, apa yang kita lakukan di sekolah? Belajar. Jadi 3 hal yang kita lakukan di sekolah itu apa? Belajar. Ada satu godaan buat kalian anak sekolah minggu yang belajar di sekolah. Apa itu? Ketidakjujuran. Ketidakjujuran yang membuat kita bisa mati. Jadi bagaimana kita bisa menahan godaan itu? Tekun kepada diri sendiri, punya prinsip, katakan kepada kita, aku anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus tidak suka berbohong. Itu harus ditanamkan dalam hati kita. Jangan ada godaan. Jangan tergoda oleh sesuatu yang menggiurkan sesaat. Oke? Anak sekolah minggu pada saat-saat tertentu di sekolah ada yang namanya ujian. Ada yang namanya ujian. Jika ujian harus jujur. Makanya belajar di rumah biar dapat soal ujiannya, anakku. Biar apapun soal ujian, sesusah apapun ujian yang dihadapkan pada kita, kita bisa menjawab dengan tenang. Cek, selesai, kumpul. Karena kenapa? Karena kita belajar. Anak sekolah minggu itu harus belajar. Agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari, dapat kita dapatkan. Apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Nah, pada saat ada sesuatu peristiwa di sekolah, contohnya seorang teman melakukan sesuatu kesalahan, kejahatan, memukul ataupun tindakan kriminal. Kamu melihat, tapi karena kamu takut dimarahin oleh teman kamu itu, kamu tidak jujur. Itu pun tidak disukai Tuhan. Itu pun salah satu sering terjadi di sekolah. Ya kan? Jadi belalah yang benar, katakanlah yang benar. Jangan membuat sesuatu itu agar aku terlihat baik, gak jujur pun gak apa-apa. Gak boleh, ya. Agar aku terlihat anak yang patuh, gak jujur pun gak apa-apa. Tidak boleh, oke? Anak-anak sekolah minggu harus dapat dipercaya. Anak-anak sekolah minggu harus dapat dipercaya karena iman dan kepercayaanmu. Apa tadi tema kita? Ananias dan Safira, itulah tema kita. Tapi apa yang terjadi pada dia? Dia mati seketika karena tidak jujur. Karena berdusta. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu tidak mau mati, harus jujur. Tidak boleh berdusta. Bagi anak kecil, jujur harus ditanamkan dari kecil agar di kemudian hari tetap jujur. Bagi anak tanggung, ayo kita
jujur. Nah, bagi anak remaja, aku dapat dipercaya. Itu adalah pesan untuk kalian. Terima kasih. Firman Tuhan sudah selesai hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini Bapa, kiranya dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami. Karena kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi anak yang jujur, tidak mau berdusta. Jadikanlah kami jadi anak yang jujur dan tidak berdusta Tuhan Yesus. Agar kelak di kemudian hari kami dapat dipercaya oleh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang selesai persembahan, kita mau mengumpulkan persembahan. Mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya. Berapa tadi yang dikasih oleh orang tuanya harus seperti itu, segitu dipersembahkan. Ya, karena apa tadi tema kita? Harus jujur. Ya, jujur. Oke, jangan nanti tidak segitu dikasih mamanya, tapi segitu yang dipersembahkannya. Dikasih orang tuanya tadi 5.000, dipersembahkan 5.000. Dikasih orang tua tadi 10.000, dipersembahkan juga 10.000. Oke, kita bernyanyi. Kita bernyanyi Kitab Denden 445 ya. Di Kitab Denden ini ada. Si pepulung mempersembahkan ta. Oke. Oke, kita mau persembahan. Lagunya Si Pepulung mempersembahan. Persembahan tadi Kitab Denden 445 ya. Kurasa ini semua juga tahu anak-anak sekolah minggu. Oke, kita mulai bernyanyi. Tanda meriah uku ban pasu-pasuna si simpar berenaman bantah asa singgo isi kapten asa singgo itu token pengatakan bujuta kempak di bata. Kita sudah persembahan, kita sudah mendengarkan pujian, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mempersembahkan persembahan kita hari ini. Sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa tetap bagi anak sekolah minggu. Ya, kita berdoa. Bapa di surga yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami sudah memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang jujur. Kami tidak mau berdusta. Jadikanlah kami anak-anak yang baik dan terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami dapatkan, apa yang kami dengarkan hari ini, dapat kami pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tadi sudah mempersembahkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami GPKP Persadanta. Kiranya Tuhan Yesus dapat selalu menjaga dan melindungi semua orang-orang yang beribadah di gereja kami ini. Jadikanlah kami jadi anak yang selalu memuliakan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami jalankan dapat menjadi teladan di hadapan orang-orang di sekeliling kami. Terutama kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, kepada guru-guru sekolah minggu kami. Kami ingin menjadi anak yang baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa mengucapkan syukur. Jadikanlah jemaat GBKP Persada ini menjadi jemaat yang terbaik di hadapan Tuhan. Lindungilah pertua diakennya, pendetanya, dan juga semua yang beribadah di GBKP Persada ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami semuanya, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami rezeki, sehingga rezeki yang kami terima itu adalah berkat yang termulia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang singkat ini kami persembahkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Mari kita berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Karo. O Bapa kami sini surga, kelardu pribadi amin, rahlamin kerajaan salamin pratendu ibas doninda bagini surga. Berikanlah kami akan cukup ibas waris enda enda. Alami salah kami, bagi nalami kami salah kalah empat kami. Olamin kami baba kam kubas percobaan, tapi olangilah kami ibas idu silat nari. Sebab kam kak simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, firman Tuhan sudah kita dengarkan dan juga puji-pujian sudah kita naikkan. Kita akan berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Shalom dan bye-bye.